Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Pertemuan ke-11 hari ini untuk mata kuliah strategi pemasaran. Kita akan segera pelajari mengenai mengelola komunikasi pemasaran secara terintegrasi. Ya. Mengelola komunikasi pemasaran secara terintegrasi atau terpadu. Jadi kita lihat di sini, komunikasi yang terpadu adalah salah satu cara pandang pada keseluruhan proses pemasaran dari pandangan penerima atau pesan. Pandangan baru dalam berkomunikasi bisnis dengan pelanggan tidak hanya menanyakan bagaimana kita mencapai pelanggan, tetapi juga bagaimana pelanggan dapat mencapai kita. Nah, di dalam hal ini, kita perlu mempelajari mengenai bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi, yaitu kombinasi spesifik periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan public relation atau kehumasan suatu perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan periklanan perusahaan. Kita bahas dulu satu persatu mulai dari periklanan. Periklanan itu adalah seluruh bentuk pengeluaran yang berbentuk penyajian, non-personal dan promosi ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh satu perusahaan. Peralatan yang digunakan biasanya meliputi bahan cetak, penyiaran atau broadcasting, kegiatan-kegiatan di luar atau outdoor, dan bentuk-bentuk lain. Kemudian yang berikutnya yaitu personal selling. Apa itu personal selling? Personal selling adalah penyajian personal atau secara pribadi yang dilakukan oleh satuan penjualan untuk tujuan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan, meliputi penyajian, trade shows, dan program-program insentif. Kemudian ada lagi promosi penjualan. Promosi penjualan itu adalah insentif jangka pendek yang digunakan untuk terjadinya pembelian atau penjualan satu barang atau jasa tertentu. Promosi penjualan ini meliputi pemberian poin pembelian, premi, diskon, kupon, dan demonstrasi. Nah, kemudian public relation. Public relation yaitu membangun hubungan yang baik antar perusahaan dengan berbagai jenis publik untuk memperoleh publisitas yang menguntungkan, membentuk image hubungan yang baik, dan menangani atau menindaklanjuti berbagai rumor, kisah, dan event yang tidak menguntungkan. Jadi, fungsi kehumasan adalah seperti itu, membangun hubungan baik antar perusahaan dengan masyarakat. Ya, jadi membangun nama baik itu lebih sulit, ya, timbang merusaknya, ya. Jadi kita perlu di sini membentuk image supaya masyarakat bisa mau membeli atau mendapatkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, pemasaran langsung di sini juga ada direct marketing, yaitu hubungan langsung dengan target individu secara hati-hati untuk mendapatkan respon yang segera, meliputi pemberian katalog, faksimil, internet, dan lain-lain. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada berbagai platform komunikasi yang dilaksanakan. Nah, untuk periklanan kita lihat apa saja platformnya. Di sini ada iklan cetakan dan penyiaran, kemudian gambar bergerak, ya,
brosur dan booklet, poster dan leaflet, direktori atau petunjuk, iklan cetakan, billboard, papan billboard, ya, yang ada di jalan-jalan, kemudian display yang ada di toko-toko, bahan audio visual, simbol dan logo, kemudian juga ada videotape. Kemudian untuk promosi penjualan, platform yang biasa digunakan yaitu kontes, ya, permainan, kemudian ada lotre atau pengundian, ya. Kemudian ada lagi premium dan hadiah. Juga ada contoh pameran dan pertunjukan, eksebisi, kemudian ada demonstrasi, ada rabat atau penjualan murah, bunga rendah, hiburan, potongan harga atau diskon, dan program yang continue atau berkelanjutan. Untuk hubungan publik, ya, atau public relation, platform yang digunakan biasanya press kit, kemudian ada pidato, seminar, laporan tahunan, kemudian ada donasi atau charity, sponsor, publikasi, humas atau hubungan masyarakat, lobby, media, majalah perusahaan, dan event. Personal selling, platform biasa dipakai adalah presentasi penjualan, ya, yang di mana salesman atau salesperson itu datang door to door ke perusahaan atau ke konsumen secara langsung. Kemudian ada pertemuan penjualan, ya. Kemudian ada program insentif, ada sampel dan ada fair. Fair itu adalah semacam pekan raya. Dan yang terakhir yaitu pemasaran langsung atau direct marketing. Ini platform yang dipakai yaitu katalog, surat, telemarketing, belanja secara elektronik, ya, atau sekarang kita kenal secara belanja online, TV shopping, faksimil, email, dan voicemail. Nah, kemudian juga ada unsur proses komunikasi, ya. Di sini sender itu pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Kemudian encoding yaitu proses menorehkan pikiran ke dalam bentuk simbol. Kemudian ada message, kumpulan simbol yang digunakan untuk mentransfer pesan. Ada pula media, saluran komunikasi yang digunakan di mana perpindahan pesan dilakukan. Kemudian ada decoding, proses di mana si penerima memberi makna kepada simbol yang dicatatkan. Kemudian ada juga receiver, pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Kemudian ada respon, reaksi penerima setelah pesan diketahuinya. Ada feedback atau umpan balik, sebagian dari tanggapan penerima yang dikomunikasikan kepada pengirim. Kemudian juga ada gangguan, situasi atau distorsi yang tidak direncanakan selama proses komunikasi terjadi. Proses komunikasi. Nah, di sini tugas pengirim pesan atau sender yaitu mengupayakan agar seluruh pesan yang diinginkan dapat sampai kepada penerima. Penerima mungkin tidak menerima keseluruhan pesan dengan baik karena alasan berikut. Setiap hari orang disuguhi ribuan pesan, ya. Mungkin hanya ratusan yang diingat, sedangkan yang membuat dorongan untuk ditindaklanjuti hanya puluhan. Pesan-pesan yang sampai ke pelanggan pun demikian, tidak seluruhnya mampu mendorong adanya reaksi. Kemudian adanya selective distortion, itu penerima akan mendengar sesuatu yang sesuai dengan sistem keyakinan mereka. Akibatnya penerima sering menambahkan sesuatu kepada pesan yang tidak didapat pada pesan atau amplification dan tidak mencatat sesuatu yang ada di dalam pesan atau labeling. Tugas komunikator di sini adalah mengupayakan pesan yang sederhana, jelas, memikat, dan membuat pengulangan untuk mencapai tujuan. Kemudian juga adalah selective retention. Orang hanya mampu menyimpan sedikit saja dalam memori dari yang didengar. Bila informasi awal yang didengar bersifat positif, maka dia akan mencari informasi pendukung dan pesan mungkin akan diterima. Sebaliknya, bila bersifat negatif, maka dia akan mencari sesuatu yang menolak dan pada akhirnya akan menolak isi pesan. Faktor yang mempengaruhi keefektifan proses komunikasi.
Semakin besar monopoli sumber komunikasi terhadap penerima, semakin besar pula perubahan pelanggan atau efek yang dikehendaki oleh sumber. Efek komunikasi semakin besar di mana pesan searah dengan opini, keyakinan, dan tatanan penerima. Komunikasi dapat menghasilkan efek yang lebih kepada yang belum mengetahui dan atau baru sedikit mengetahui, yang tidak mengarah kepada pusat keyakinan sistem nilai penerima. Kemudian juga komunikasi akan efektif bila mana sumber diyakini mempunyai keahlian, status yang tinggi, objektif, dan disukai. Tapi mereka yang mempunyai kekuatan dapat diidentifikasi. Kelompok sosial dan kelompok referensi akan memediasi komunikasi dan pengaruhnya. Apakah komunikasi dapat diterima atau tidak? Ya, jadi seperti itu. Langkah mengembangkan komunikasi yang efektif. Kita lihat di sini. Yang pertama itu mengidentifikasi audiens sasaran. Kedua, menentukan sasaran komunikasi. Ketiga, merancang pesan. 4, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, menentukan anggaran total komunikasi. Keenam, memutuskan bauran komunikasi. Ketujuh, mengukur hasil komunikasi. Dan kedelapan, mengelola proses komunikasi terpadu. Mengidentifikasi audiens sasaran, pembeli potensial produk perusahaan. Ya, pemakai kini, pihak yang memutuskan atau decider, individu, kelompok, publik khusus atau publik umum. Ada pula analisis image, ya, menilai image terhadap perusahaan, produk, dan pesaingnya. Image adalah sekumpulan keyakinan, ide, dan kesan seseorang terhadap suatu objek. Perilaku orang dan tindakannya kepada objek sangat ditentukan oleh image terhadap objek. Kemudian cara awal menentukan pengetahuan audiens terhadap pesan perusahaan. Mengklasifikasikan tingkat pengetahuan. Yaitu mulai dari yang tidak pernah didengar, tidak pernah mendengar, hanya sekali mendengar, tahu sedikit, tidak terlalu tahu, dan tahu banyak. Kemudian juga ada pengetahuan konsumen tentang kesukaan juga dapat diukur dengan skala kesukaan. Seperti sangat tidak suka, agak menyukai, tidak berbeda atau indifferent, agak menyukai, dan sangat menyukai. Kedua skala ini dapat digabung sehingga diketahui bagaimana pengetahuan dan kesukaan orang terhadap satu objek. Program penelitian yang berbeda, ya, yaitu dengan tahapan berikut. Yang pertama, mengembangkan sekumpulan dimensi yang relevan. Yang kedua, mengurangi kumpulan dimensi yang relevan. Kemudian 3, mengarahkan instrumen pada responden sampel. Keempat, hasil rata-rata. Dan kelima, meriksa variasi image. Menentukan sasaran komunikasi. Respon audiens. Kita lihat ada kognitif, afektif, dan behavioral. Ya. 4 model tahapan respon pelanggan yang ternama diterapkan, yaitu model idea, model efek hierarkis, model inovasi, adopsi, dan model komunikasi. Kemudian asumsi fase yang dilalui meliputi kognitif, afektif, dan behavioral. Tahapannya adalah learn, feel, do, sequence alternatif yaitu do, feel, learn, dan urutan ketiga adalah learn, do, feel. Merancang pesan. Idealnya pesan harus mengikuti model AIDA, attention, interest, desire, and action. Memformulasi pesan akan membutuhkan penyelesaian 4 hal. Bagaimana mengatakan, kapan mengatakan, di mana mengatakan, dan kepada siapa dikatakan. Isi pesan. Rational appeal. Rational mengkaitkan pesan dengan kepentingan pribadi. Mereka mengklaim bahwa produk memberikan manfaat tertentu. Kemudian juga ada emotional appeal. Pesan demikian berupaya mengarahkan emosi positif maupun negatif yang memotivasi pembelian.
Pemasar mencari preposisi emosi penjualan atau emotion selling preposition atau ESP. Ada juga moral appeals, pesan moral yang disampaikan kepada audiens dengan perasaan tentang apa yang benar dan tepat. Struktur pesan, one side presentation, yaitu presentasi yang menunjukkan kekuatan melulu. Kemudian ada two side presentation, adalah presentasi yang disampaikan, yang di samping menyampaikan kekuatan, juga menyampaikan kelemahannya. Kemudian ada juga format pesan untuk iklan cetakan. Komunikator harus memutuskan headline, copy, ilustrasi, dan warna. Untuk komunikasi yang dilakukan melalui radio, komunikator harus mempertimbangkan kata, kualitas suara, dan bagaimana mengucapkan. Di televisi, selain suara juga harus pertimbangan gerakan dan beberapa penyampaian non-verbal. Kemudian sumber pesan. Sumber yang populer dan menarik, kredibilitas sumber, kredibilitas keahlian atau expertise, keterpercayaan atau trustworthiness, dan kesukaan atau likability. Memilih saluran komunikasi. Para komunikator harus merancang saluran komunikasi yang efisien untuk membawa pesan. Komunikasi personel dapat efektif melalui kesempatan untuk membuat presentasi individual dan umpan balik. Saluran komunikasi personel meliputi 2 atau lebih orang yang saling berkomunikasi berhadap-hadapan, melakukan audiensi melalui telepon atau melalui email. Kemudian juga ada langkah untuk menstimulasi pengaruh saluran personel, yaitu mengidentifikasi individu dan perusahaan yang berpengaruh dan menugasi ekstra kepada mereka. Menciptakan pendapat pemimpin tentang produk dengan cara yang menarik kepada orang tertentu. Bekerja dengan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap masyarakat. Kemudian menggunakan orang yang berpengaruh atau terpercaya dalam membuat iklan kesaksian. Ya, mengembangkan iklan yang mempunyai nilai percakapan tinggi. Mengembangkan saluran dari mulut ke mulut, word of mouth referral untuk membangun bisnis. Dan membentuk forum elektronik. Pelayanan online dengan menggunakan telepon dan email atau website dapat membentuk diskusi untuk berbagi pengalaman satu dengan lainnya antar pelanggan. Menentukan anggaran total komunikasi. Di sini ada kita ketahui affordable method, manajemen perusahaan menentukan besaran iklan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian juga ada percentage of sales method, besarannya ditentukan berdasarkan persentase atas penjualan sekarang atau berdasarkan prediksi. Kemudian juga ada competitive parity method, perusahaan menentukan besaran iklan tergantung kepada besaran yang ditentukan oleh pesaing. Dan objective task method dengan tahapan mendefinisikan sasaran spesifik, menentukan tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan, mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Kemudian kita ketahui juga ada memutuskan bauran komunikasi yang tepat. Perusahaan harus mempertimbangkan pengalokasian biaya promosi terhadap 5 bentuk alat komunikasi, yaitu iklan, promosi penjualan, public relation, dan publicity. Satuan penjual dan pemasaran langsung. Faktor yang mempengaruhi bauran komunikasi, tipe pasar produk, antara pasar konsumen dan pasar industri. Juga ada strategi mendorong atau menarik push versus pull strategi. Tahapan kesiapan pembeli, siklus hidup barang, tahapan perkenalan, pada tahapan pertumbuhan, tahapan kedewasaan, dan tahapan penurunan. Komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication. IMC adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengenali nilai tambah perencanaan komprehensif. Mengevaluasi peran strategis dari beberapa cabang komunikasi dan mengkombinasikan cabang ini untuk menghasilkan kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi yang maksimum melalui integrasi yang terpadu. Ya, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan tentang mengelola komunikasi pemasaran terpadu.
atau terintegrasi. Dan saya berikan penugasan, ya, penugasannya sudah ada pula di e-learning Ubara. Silahkan kalian download, ya, kemudian kalian kerjakan tugasnya dalam waktu 2 hari dari sekarang. Dan diupload kembali ke e-learning Ubara. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.